Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, ayah bunda di rumah yang dirahmati Allah, dan juga anak-anakku, siswa-siswi SDIT Nurul Islam yang Ustazah rindukan. Iya nih, bener nih, Ustazah udah kangen nih ya sama kalian. Udah sekian lama ya kita nggak bertemu gitu. Apa kabarnya anak-anak? Ustazah sapa kalian dulu ya. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Coba dijawab seperti jawaban kalian kalau di sekolah ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, gitu kan? Iya, biasanya kan kita gitu ya. Jadi meskipun hari ini kita berpuasa ya, nggak makan, nggak minum gitu ya, tapi tetap semaput. Kok semaput ya? Jangan semaput dong, tetap kok lah, malah udah ingat buka puasa lagi. Ulangi dong, meskipun kita lapar, haus, nggak makan, nggak minum, tapi kita tetap semangat. Nah, itu dia Lala SDIT Nurul Islam. Nah, sampai di sini mungkin ada yang berpikiran, Ustazah, suruh semangat gimana Ustazah? Orang lapar, haus gitu kan, gak makan, gak minum. Nah, iya betul, kita memang puasa, tidak makan, tidak minum, tetapi tetap semangat. Kenapa anak-anak? Nah, ini dia ya, ada sebuah rahasia. Wah, ada sebuah rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yang berpuasa. Apa itu anak-anak? Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan bahwa orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan pertama adalah kegembiraan jangka pendek, yaitu kata Rasulullah, orang puasa bergembira pada saat dia berbuka. Benar kan? Pas kita buka kan gembira ya, ore sudah maghrib gitu. Biasanya hari-hari biasanya main gitu. Kalau belum maghrib dipanggil-panggil juga nggak pulang-pulang. Tapi kalau puasa ini belum maghrib udah pada pulang gitu, udah siap-siap khusyuk gitu. Khusyuknya di mana? Di depan meja makan. Oke, nggak apa-apa. Itu kegembiraan pertama. Nah, kegembiraan yang kedua kata Rasulullah, nah ini yang lebih luar biasa anak-anak. Kalau tadi kegembiraan jangka pendek, sekarang kegembiraan jangka panjang. Apa itu? Kegembiraan jangka panjang adalah orang yang berpuasa akan bergembira ketika dia bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Wow, kenapa ya? Karena Allah sudah menyediakan hadiah yang luar biasa. Wah, subhanallah. Apa itu? Rahasia. Yang jelas sesuatu yang luar biasa gitu. Oke, gambarannya gini nih ya. Siapa yang suka permen? Sebutir permen ya, sebutir permen. Nah, pasti pada suka ya. Saya gitu. Oke, pengen semua dengan permen. Tapi kemudian ketika ada es krim, semangkok es krim yang lezat. Ayo, siapa yang milih permen apa semangkok es krim yang lezat? Nah, pasti beralih kan pada, oh, aku nggak mau permennya, aku mau es krimnya, gitu kan? Nah, kenapa begitu? Nah, itu ibarat kita ketika puasa ini anak-anak. Jadi hari ini kita di dunia menahan diri dari keinginan-keinginan kita untuk makan, untuk minum. Itu ibarat kita meninggalkan permen ini tadi, gitu. Meninggalkan permen ini tadi. Kenapa? Karena kita mau dapat es krim, tapi besok gitu ya. Nah itu ya. Jadi kegembiraan kedua adalah kita bergembira saat kita bertemu dengan Allah, karena ada hadiah besar istimewa yang
disediakan Allah untuk kita yang berpuasa gitu kan. Oke. Lalu inilah yang disebut Rasulullah sebagai orang yang cerdas gitu. Loh, apa hubungannya gitu ya? Apa hubungannya antara cerdas dengan meyakini pahala akhirat? Loh, ada loh. Orang cerdas itu kan cirinya berpikirnya panjang, ya enggak? Berpikirnya panjang. Kalau mikirnya pendek aja, enggak cerdas tuh. Nah, orang cerdas itu kata Rasulullah SAW, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang yang cerdas itu adalah yang menundukkan nafsunya, menahan keinginannya, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian nanti gitu. Jadi kuncinya tadi, yang hari ini ditahan, keinginan-keinginan hari ini, ada apa pengen, enggak saya puasa, ada apa lagi, enggak saya puasa, begitu ditahan hari ini untuk sesuatu yang jauh lebih besar nanti di akhirat. Oke, itu ya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi kita bersemangat menjalani Ramadan ini karena kita meyakini dalam hati kita, meyakini sungguh-sungguh, dan kemudian kita menjalani Ramadan ini juga dengan sungguh-sungguh, berharap dengan harapan yang besar kepada Allah akan pahala yang besar di akhirat. Oke, itu ya. Itu bagian pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian yang kedua, bagian kedua adalah terus bagaimana caranya agar Ramadan kita ini bisa berjalan dengan sukses gitu. Ya, bagaimana caranya agar Ramadan kita ini bisa berjalan dengan sukses? Gimana kira-kira? Mungkin ada yang menjawab, ya udah pokoknya puasa gitu kan, nggak makan nggak minum dari subuh sampai maghrib, selesai, begitu? Iya begitu. Terus sepanjang dari subuh sampai maghrib ini ngapain dong? Ya terserah, mau males-malesan kek, mau tidur kek, mau nonton TV sepanjang waktu kek. Oh iya begitu. Sebentar ya, tadi kita kan bicara tentang kesuksesan, iya kan? Kesuksesan. Kira-kira apakah kesuksesan itu bisa diraih dengan bermalas-malasan? Bisa anak-anak? Malas-malas jadi sukses, nyambung nggak? Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak, justru sebaliknya, kesuksesan itu akan bisa kita raih insya Allah ketika kita bersungguh-sungguh. Ya, iya kan? Banyak contohnya. Misalnya kalian belajar di sekolah, mau sukses ya sungguh-sungguh. Kalau asal-asalan bisa sukses enggak? Enggak lah gitu. Atau kalian yang pengen jadi pemain bola, rata-rata kan anak-anak putra ditanya apa itu, cita-citanya apa? Pemain bola gitu, banyak sekali gitu. Kalau pengen jadi pemain bola yang sukses, kira-kira bisa nggak kita asal-asalan disuruh latihan nggak mau, disuruh lari dikit capek, dan seterusnya, bisa nggak seperti itu? Kayaknya enggak ya. Oh ya, terkait sepak bola ini ada cerita nih tentang yang kalian pasti tahu nih anak-anak putra ya, tentang CR7. Siapa itu? Cristiano Ronaldo ya, seorang pemain dunia. Kira-kira Ronaldo itu sungguh-sungguh nggak latihannya? Asal-asalan nggak? Males-malesan nggak? Males-malesan nggak? Enggak gitu. Dan ternyata benar di catatan yang sudah ditulis di banyak media ya, ternyata Ronaldo ini Masya Allah, dia itu latihannya luar biasa latihannya. Jadi dia tidak males-malesan. Kalau disuruh latihan, dia segera latihan gitu. Bahkan kalau dia itu misalnya latihannya jam 9 gitu, saya jam 8 dia udah ada di tempat latihan itu gitu. Keren kan? Gitu, nggak sebaliknya. Jam 9 latihan, aduh aku masih capek, aku masih mau tidur, nanti aja. Wow, nggak bakalan jadi seperti sekarang ini gitu ya. Nah habis gitu ternyata setelah main pun
katanya ya menurut berita yang sudah baca itu setelah main pun dia masih menggiring bola. Kalau yang lain kan mungkin habis main, wah kelekaran kabeh, wah udah capek gitu ya. Kalau dia enggak, dia tetap ambil bola, menggiring bola gitu. Menggiringnya berapa? 10 meter? Enggak, 3 kilo, bayangin 3 kilo. Dia menggiring bola sampai 3 kilo. 3 kilo itu seberapa ya? 3 kilo itu kira-kira dari SDIT gitu ya sampai jembatan Kalitanggi mungkin ya, segitu loh. Kamu mau nggak disuruh? Mungkin ada yang kalau mau olahraga ya disuruh pemanasan sama Ustadz, ayo lari dulu muter di lapangan, capek tat ya gitu. Nggak seperti itu Ronaldo. Dia bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk kesuksesannya itu. Di sisi lain Ronaldo ini juga sangat menjaga diri dari hal-hal yang tidak perlu. Oke. Jadi dia itu makanannya aja diketat ya, dibatasi, yang nggak boleh yang ditinggalkan gitu. Yang nggak, aktivitas yang tidak baik ditinggalkan. Makanya jadi tertata aktivitasnya, berapa jam latihannya, berapa jam tidurnya, makannya, menunya apa gitu. Dia sungguh-sungguh, hal-hal yang tidak baik ditinggalkan. Nah ini ya, kan kalau di kita kan banyak ya yang apa namanya junk food gitu ya. Jadi makanannya enak-enak di mulut tapi nggak sehat di badan. Nah kayak gitu kan kita kadang pengen ya, kadang pengen gitu. Dan keinginan kita itu kadang mengalahkan kesadaran kita, pengetahuan kita bahwa itu sebenarnya nggak baik gitu. Nah ini makanya butuh satu kekuatan jiwa kita untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak positif, hal yang tidak baik gitu, yang nggak bermanfaat, nah apalagi yang bermaksiat gitu. Nah begitu juga dengan puasa kita anak-anak. Jadi kalau kita pengen sukses dengan puasa kita, maka ya itu tadi kita nyontoh Ronaldo ya, kuncinya adalah menata aktivitas kita selama bulan puasa gitu. Jadi nggak teknik puasa gitu terus tidur terus, bangun-bangun nyari apa, nyari remote, wah nyetel TV, apa itu belum jelas itu gambarnya apa. Nah udah nonton TV terus, capek nonton TV gantian main HP, capek main HP tidur lagi lah. Masa kayak gitu mau sukses gitu? Nah udah gitu ditambah lagi ketika diingatkan sama orang tuanya, nah ayo dong jangan main HP terus, wah marah. Ibu ini loh gimana sih, aku kan puasa lapar tahu, ibu gak tahu ya, oh dan seterusnya malah muncul marah-marahnya. Wow, ada yang seperti itu anak-anak, ketika diingatkan orang tuanya marah-marah ada. Astagfirullahaladzim, istighfar dulu yuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan ya. Jadi kita kan tadi ceritanya pengen sukses nih dengan puasa kita. Maka tadi hal-hal yang tidak positif kita hindari. Jadi nggak boleh nonton TV, boleh, tapi jangan wah sepanjang waktu nonton TV gitu ya. Nggak boleh tidur, boleh. Bahkan kalau niat kita tidurnya itu untuk menguatkan nanti malam kita bisa beribadah dengan baik, nah itu malah dapat pahala. Tapi jangan dibalik-balik ya, lalu tidur terus enggak juga gitu ya. Nah terus kalau begitu kita isi dengan apa ini biar enggak banyak hal yang sia-sia. Nah ya kita isi dengan hal-hal yang positif, yang baik. Ya alhamdulillah kan kalian sudah diberi mutabaah oleh ustadz, ustadzah begitu. Ada aktivitas yang ditata begitu. Kita dibantu dengan mutabah itu untuk menata aktivitas kita. Misalnya ada sholat duha, alhamdulillah kan. Kalau kita nggak dibantu dengan mutabah, mungkin kita juga malas-malasan juga sholat duha. Nah, ini jadi kita isi dengan sholat sunnah. Kenapa? Wah, ternyata anak-anak di bulan puasa ini pahala kebaikan itu berlipat-lipat. Jadi bukan hanya puasanya aja yang pahalanya besar, tetapi setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan puasa ini pahalanya dilipat-lipatkan.
Nah itu dia, itu kesempatan dia. Kata Rasulullah digambarkan seorang yang salat wajib di bulan lain satu kali salat di bulan Ramadan itu pahalanya seperti 70 kali salat di bulan yang lainnya. Masya Allah, subhanallah kan. Bayangkan, pernah nggak kamu salat 70 rakaat? Belum pernah kan. Nah itu dia, makanya ini kesempatan kita di bulan Ramadan ini, dengan pahala yang berlipat itu kita isi dengan tadi salat misalnya. Ada lagi misalnya tadarus atau tilawah ya, tilawah yang kelas 4 sampai 6 ya, jangan lupa kita punya target menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan Ramadan ini, oke? Nah di situ kita harus tata. Nah kalau biasanya di luar bulan Ramadan ya kita mungkin ngajinya cuma habis maghrib aja. Nah ini karena kita punya target pengen sukses tadi, kita targetnya hatam, berarti sehari kan minimal 1 juz ya. Nah berarti kan kayaknya kalau habis maghrib doang, waduh nggak nyampe tuh. Apalagi sekarang kan maghribnya diisi dengan buka dulu gitu. Nanti habis itu tarawih, baca dikit udah ketiduran. Nah jadi kita tata aktivitas kita. Ayo tilawahnya kita lakukan di waktu apa aja kalian punya waktu senggang. Misalnya apa? Misalnya jadi yang tadi nonton TV dan seterusnya jangan banyak-banyak. Isi aktivitas kalian di siang hari, kan libur ya di rumah kita punya banyak kesempatan untuk mengaji. Ngaji baru sambil ayunan, ngaji sambil nunggu giliran main sama adiknya atau sama kakak temannya, ngaji gitu. Bagus kan? Setelah ini Ustazah pengen mendapatkan foto kalian. Kemarin-kemarin kan pada ngirim foto ya, foto aktivitas. Nah Ustazah sekarang pengen melihat ada foto-foto yang dikirimkan ketika anak-anak di waktu luang mengaji. Oke, siap? Ya, jadi ya itu tadi misalnya sambil duduk-duduk di teras baca Quran begitu. Nanti tahu-tahu, kok udah banyak ya gitu, tahu-tahu lah nanti habis tarawih, habis isya mungkin tinggal sedikit gitu, tinggal menyelesaikan gitu. Dicoba ya. Jadi di waktu-waktu yang kita punya yang banyak itu kita isi dengan ngaji. Kalau ngantuk tidur ya nggak apa-apa, tidur gitu. Oke, itu. Apalagi tadi udah sholat sunnah. Oh ya, ada sholat duha, ada tarawih di malam hari ya. Nah kemudian ada mengaji. Tadi targetnya yang kelas 4, 6 khatam minimal 1 kali gitu, oke? Yang kelas bawahnya yang kelas 1, 2 minimal 1 lembar. 1 lembar buku jilid umi itu ya. Kemudian yang kelas 3 yang sudah Al-Quran maupun yang sudah Al-Quran 1 lembar Al-Quran. Kemudian yang kelas 3 belum Al-Quran atau kelas 4 belum Al-Quran minimal 3 halaman jilidnya. Oke gitu ya, dicoba ya. Coba dulu. Tantangan buat kalian. Nanti di waktu-waktu senggang kita jadikan Al-Quran itu sebagai teman bermain kita, sahabat kita kemana-mana. Oke, gitu. Apalagi terusan sholat, mengaji, infak ya, infak. Kalian kan kemarin udah buat kenceleng ya, buat kenceleng itu. Nah, jangan biarkan kencelengnya doang yang cantik, udah cantik, nggak ada isinya gitu. Jadi ya apapun gitu ya, berapapun gitu, silakan diisi kencelengnya gitu. Kata Rasulullah. Rasulullah itu sendiri adalah orang yang sangat pemurah dan lebih pemurah lagi di bulan Ramadan gitu. Oke, itu ya. Baik begitu antara lain ya. Jadi apa tadi? Jadi yang kedua tadi, bagian kedua tadi adalah kita ingin sukses menjalani Ramadan ini dengan satu kunci, yaitu menata aktivitas, yaitu meninggalkan yang enggak baik-baik dan melakukan yang baik-baik tentunya ya. Itu ya, kalau kita mau pengen sukses gitu. Emangnya ada yang nggak sukses? Ada. Jadi ada, kata Rasulullah itu ada yang
rubba shaimin yahudzu min siyamihi al-ju'a atas. Jadi ada yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dahaga saja, rugi kan? Oke, kalian pengen sukses? Oke, jadi kuncinya tadi ya, menata aktivitas. Oke, nah mungkin itu ya yang Ustazah sampaikan, sedikit Ustazah ulangi. Kesimpulannya ada dua tadi. Yang pertama, kita bergembira dengan Ramadan ini karena meyakini akan hadiah besar yang diberikan Allah di akhirat nanti. Terus yang kedua, agar Ramadan kita ini sukses anak-anak, maka kita harus menata aktivitas. Itu ya. Nah itu Ustazah doakan, Ustazah doakan semoga kita semuanya, Ustazah juga, kamu semuanya, keluarga dan kita semuanya sukses menjalani Ramadan ini gitu ya. Mungkin itu yang Ustazah sampaikan. Banyak yang tutur kata yang salah, Ustazah mohon maaf. Afwan minkum wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.